semua Victory Kids Shalom yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan kabar baik-baik saja. Oke adik-adik Victory Kids? Nah, yang pasti adik-adik Victory Kids di rumah sudah mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Hayo, yang siap memuji Tuhan siapa? Yang siap mendengar cerita firman Tuhan siapa? Aku. Semua kita sudah siap. Oke adik-adik, kita mau persiapkan diri kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita apa dulu adik-adik? Berdoa dulu. Pintar semuanya. Sudah terbiasa dengan berdoa, jadi sudah tahu. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi ini. Kami bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan buat pemeliharaan Tuhan, buat berkat Tuhan yang limpah dalam hidup kami di sepanjang hari-hari kami yang sudah kami lalui. Hingga pagi ini kami akan mempersiapkan hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus yang boleh hadir di dalam rumah kami, menghampiri setiap kami anak-anak Victory Kids untuk memberkati kami semuanya, sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam keluarga kami. Pagi ini kami mau menyenangkan hati Tuhan Yesus dan mau mendengarkan setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu. Kami percaya dalam hari ini Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biar Tuhan yang boleh pimpin dan yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke adik-adik Victory Kids, sudah siapkan memuji Tuhan? Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Karena Dia adalah satu-satunya Allah kita yang sudah memelihara hidup kita, yang sudah menciptakan kita dan memelihara hidup kita dengan kekuatan kuasa Tuhan. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Musik. Oh Tuhan, pencipta langit bumi. Gagal perasa
Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Dia Allah yang baik, yang sudah menciptakan kita dan yang sudah memelihara hidup kita setiap hari, memberkati tante, memberkati anak-anak Victory kita yang ada di rumah setiap hari. Amin adik-adik. Puji Tuhan, kita dipelihara Tuhan, kita diperhatikan oleh Tuhan. Itulah keajaiban kuasa Tuhan yang selalu dinyatakan bagi adik-adik Victory Kid, juga bagi tante-tante yang ada di rumah. Oke adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, ya. Kita mau nyanyikan pujian, Ya Allah baik, Ya Allah baik. Haleluya Yesus. Sesungguhnya Engkau Allah kami yang sangat baik, Allah kami yang sangat hebat, Allah kami yang luar biasa, yang boleh dapat kami nikmati, rasakan setiap hari Tuhan, bahwasanya kasih dan setia Allah besar dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian sekali lagi, Ya Allah baik, 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 Allah baik. Sekali lagi, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya kehidupan kami. Kau sangat baik Tuhan, pertolongan-Mu sungguh luar biasa bagi anak-anak-Mu yang percaya, yang berharap, yang berseru kepada Tuhan Yesus.
Engkau sangat baik Tuhan. Terbukti Tuhan, pada awal tahun ini kami boleh merasakan jamahan Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita. Semuanya itu adalah dari Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh menjadi pujian yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, tiba saatnya kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau berkati adik-adik kami di rumah, agar setiap cerita firman Tuhan yang didengarkan saat ini boleh menambah iman percayanya hanya kepadamu Tuhan Yesus, karena tidak ada yang boleh diandalkan di dunia ini selain hanya Engkau saja Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar lewat cerita firman Tuhan, agar kami boleh senantiasa memperkuat iman percaya kami hanya kepadamu saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berkati tante yang cerita saat ini, urapi tante yang cerita, biarlah urapan daripada Allah sendiri turun atas tante saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terpuji, termulialah nama-Mu saat ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik Victory Kids, shalom kembali. Nah, tadi kita sudah memuji memuliakan Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, judul cerita kita hari ini yaitu Allah menjadikan makhluk hidup. Dan ini tertulis di Kejadian 1 ayat 14 sampai 31. Kejadian 2 ayat 1 sampai 5, dan Kejadian 3 ayat 20. Nah, kalau adik-adik mau membaca Alkitab, boleh minta tolong ke orang tuanya biar diajarin. Ini cerita di Alkitab mana Mama, Bapak gitu ya. Nah, adik-adik, Alkitab mencatat bahwa Allah itu menciptakan dunia ini dan segala isinya di dalam 6 hari. Berapa adik-adik? 6 hari. Nah, minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita minggu yang lalu bahwa Allah menciptakan sudah sampai hari yang ketiga. Nah, adik-adik masih ingat enggak? Hari pertama Allah menciptakan apa? Iya, Allah menciptakan terang. Terus hari kedua apa? Hari kedua cakrawala. Dan hari ketiga apa adik-adik? Tumbuh-tumbuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan hari keempat. Kira-kira apa ya adik-adik? Hari keempat itu Allah menciptakan apa? Iya, Allah itu menciptakan benda-benda penerang. Kira-kira adik-adik benda-benda penerang itu apa ya? Iya, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Iya adik-adik, Allah menciptakan bulan, bintang, matahari, dan benda-benda langit lainnya. Dan Allah menjadi supaya kita mengetahui masa, menentukan waktu. Makanya saat ini kita bisa tahu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, itu karena Allah menciptakan benda-benda penerang itu, yaitu bulan, matahari, untuk menentukan masa. Dan matahari itu sebagai penerang di waktu siang hari, penguasa di waktu siang hari, dan yang paling kecil yaitu apa? Bulan, waktu malam hari, dan juga bintang-bintang. Nah, itu tadi hari keberapa adik-adik? Hari
4. Nah, sekarang hari kelima apa adik-adik? Hari kelima pernah nggak dengar cik 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 cik? Suara apa itu adik-adik? Oh, suara burung. Allah menciptakan burung dan juga ikan di dalam air. Adik suka makan ikan enggak? Iya, tante juga suka makan ikan. Allah menciptakan ikan dan burung pada hari yang kelima. Nah, kemudian hari terakhir yaitu hari yang keenam. Oh, kira-kira apa ya? Tadi udah ada ikan dan burung-burung atau binatang yang bersayap. Nah, hari keenam itu Allah menciptakan binatang darat. Wah, binatang darat apa ya? Ya, betul. Ada sapi, ada apa lagi? Kuda, ada gajah, ada meow, apa lagi? Mek. Pokoknya binatang-binatang yang ada yang hidup di darat. Allah menciptakan pada hari yang keenam. Wah, semua sudah diciptakan Allah. Allah melihat bumi itu sudah bagus, sudah indah sekali. Sudah ada matahari, sudah ada air lautan, sudah ada tumbuh-tumbuhan, sudah ada binatang-binatang yang hidup di dalam air, yang terbang di udara, dan juga binatang-binatang yang ada di darat. Allah sangat senang melihat ciptaannya itu. Kemudian dia berpikir, wah, semuanya sudah lengkap, tapi masih ada satu lagi. Harus ada penguasa untuk semua ciptaan ini. Lalu Allah menciptakan siapa adik-adik? Manusia, betul. Allah menciptakan manusia. Dan Allah menciptakan manusia ini untuk menguasai ciptaan daripada Allah. Tapi adik-adik tahu enggak? Manusia itu diciptakan Allah itu sempurna, istimewa. Istimewanya kira-kira di mana ya adik-adik? Nah, adik-adik, kalau Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan itu, Allah itu cuma berfirman, baiklah bumi menumbuhkan tunas-tunas, langsung jadi tumbuhan. Kalau Allah menciptakan burung dan ikan, baiklah di udara ada terbang binatang-binatang bersayap. Baiklah di dalam air ada binatang-binatang yang ada di dalam air. Dan juga binatang-binatang darat. Allah itu menciptakan semuanya itu cuma dengan berfirman aja. Mengatakan saja dan semuanya jadi. Tetapi adik-adik, manusia itu diciptakan Tuhan itu sangat istimewa. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, Tante baca ya. Di sini dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, dan kemudian di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, adik-adik, Allah itu berfirman, baiklah kita ciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kita itu maksudnya Allah siapa ya? Yaitu Allah yang Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kemudian manusia itu dibentuk dulu dari debu tanah, digambar dulu.
itu, di mana hidungnya, di mana matanya, bagaimana bentuknya. Nah, setelah bagus dibentuk manusia itu dari debu tanah, atau bisa dibilang dari kalau kita mematung dari tanah liat, bisa kan? Kita bentuk-bentuk dulu, dibentuk dulu di mana hidungnya, di mana matanya. Nah, setelah bagus bentuknya, kemudian Allah itu menghembuskan napas dan juga roh kehidupan kepada manusia. Akhirnya manusia itu hidup. Tadi debu tanah yang dibentuk Allah itu menjadi hidup. Dan Allah memberikan rohnya, menghembuskan rohnya kepada manusia itu, sehingga manusia itu bisa berkata-kata dan juga punya akal pikiran dan juga bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Itulah istimewanya Allah itu menciptakan kita manusia. Nah, adik-adik, berarti di sini kita harus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Hak istimewa yang diberikan Allah, perbedaan kita dari ciptaan-ciptaan yang lain itu kepada hidup kita. Kita harus bersyukur. Sudah diciptakan Allah dengan sempurna, seturut dengan gambarnya, seturut dengan gambar Allah. Dengan cara bagaimana adik-adik kita harus bersyukur? Dengan cara hidup seturut dengan yang dikehendaki Allah. Nah, adik-adik, misalnya kalau tadi Allah berfirman, baiklah di dalam air berkeriapan makhluk-makhluk hidup. Misal ada ikan. Nah, adik-adik, kalau ikan ini diambil dari air, apa yang terjadi? Ikan ini akan mati. Air akan tetap jadi air, tapi kalau ikannya itu diambil dari air, dia akan mati. Demikian juga tumbuh-tumbuhan. Karena Allah berfirman, baiklah tanah menumbuhkan tunas-tunas, yaitu tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuhan ini diambil dari tanah, tanah tetap tanah, tapi tumbuhan ini akan mati. Demikian juga dengan kita manusia, karena kita tadi diciptakan seturut dan segambar dengan Allah, melalui dan dia berfirman bahwa kita diciptakan segambar dengan dia, berarti hidup kita juga harus bergantung kepada Allah. Nah, kalau kita tidak bergantung kepada Allah, kita akan mati. Seperti tumbuhan tadi, kalau dia diambil dari tanah akan mati. Seperti ikan tadi, kalau dia diambil dari air akan mati. Nah, kita akan mati kalau kita jauh daripada Tuhan, putus hubungan dari Tuhan. Kita akan mati. Matinya itu seperti apa, adik-adik? Mati secara rohani. Mati secara rohani ini seperti apa ya? Wah, tidak ada damai sejahtera. Maunya tiap hari bertengkar aja, marah-marah aja. Setiap kesal dikit, ngoceh, keluarnya kebun binatang. Marah-marah, ngebentak orang tua. Atau lihat temannya, ngajak berantem. Itu contoh putus hubungan dengan Allah. Tidak ada sukacita di dalam hidupnya. Yang ada, yang dia senang itu kalau orang lain menderita. Nah, adik-adik, supaya hidup kita tidak begitu, supaya hidup kita tidak berantakan, berarti kita harus tetap ada di dalam kuasa Allah. Kita serahkan hidup kita kepada Allah supaya apa? Allah memimpin hidup kita. Nah, karena Allah menciptakan kita begitu istimewa, kita harus bersyukur, melakukan apa yang dikehendaki Allah, menjaga apa yang sudah diciptakan Allah, menjaga apa yang sudah disiapkan Allah bagi kita, dan juga menghormati dan menuruti apa yang diperintahkan Allah bagi hidup kita. Nah, adik-adik, dan juga setelah Allah itu menciptakan manusia, dia menempatkan manusia ini di Taman Eden. Kalau tadi manusia ini dikasih nama Adam. Nah,
Adam ini tadi dibentuk dari debu tanah. Nah, wah, Adam itu baru sendiri. Lalu Allah membuat Adam ini tertidur, kemudian dia mengambil satu tulang rusuknya dan dia menciptakan perempuan. Lalu dia dibangun dari rusuk Adam ini, diambil satu, lalu dibentuklah menjadi perempuan, kemudian dibawa kepada Adam dan dijadikan menjadi teman hidupnya, menjadi teman hidup daripada Adam. Kemudian Allah itu menempatkan manusia itu di Taman Eden. Nah, Allah juga mengatakan kepada Adam untuk menguasai semua tumbuh-tumbuhan, kasih namanya ini binatang-binatang, apa namanya, menurut jenisnya. Makanya kita sekarang bisa tahu mana sapi, mana embek, mana si meong. Makanya kita tahu sekarang karena Allah memberikan kuasa itu kepada manusia, yaitu Adam. Nah, adik-adik, demikianlah kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Allah itu menciptakan kita itu istimewa. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini ada 2 ya. Tertulis di Kejadian 1 ayat 21. Allah menciptakan segala jenis makhluk hidup. Allah menciptakan segala jenis makhluk hidup. Dan yang kedua, Kejadian 2 ayat 7, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah, demikian cerita kita hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Dan adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih ya Allah, jika saat ini Tuhan Engkau sudah mengajari kami Tuhan, bagaimana Engkau Tuhan menciptakan dunia ini, bagaimana Tuhan Engkau mempersiapkan segalanya sebelum kami manusia diciptakan Tuhan. Mari Tuhan ajarkan anak-anak-Mu Tuhan supaya mereka mengerti bersyukur Tuhan atas apa yang sudah Engkau jadikan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, kesehatan mereka Engkau berkati Tuhan, orang tua mereka Engkau berkati, usaha pekerjaan mereka Engkau berkati Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu Tuhan berada. Juga Tuhan di dalam mempersiapkan semester genap di dalam pelajaran mereka juga Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Salam sehat.